Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan. Kita juga bersuka cita karena hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, di mana kuasa Roh Kudus turun ke atas kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk saling memberikan salam kepada saudara kanan kiri Anda, depan belakang sebagai bentuk ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Baik, kita percaya hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita buka hati kita lupakan sejenak segala beban dan aktivitas hidup kita. Kita biarkan roh kebenaran menuntun ibadah kita dari awal sampai akhirnya nanti. Kita akan awali dengan kita menaikkan satu buah lagu pujian, Allah Roh Kudus.
merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan Tuhan, kepada Allah yang kudus, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami, sehingga kami dilayakkan menghampiri Allah. Kami boleh menikmati satu persekutuan yang kudus di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Pentakosta pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian bumi paling ujung. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan di mana Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi di pagi hari ini. Pagi ini kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap kita orang-orang yang percaya, yang akan menyertai di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi tidak hanya sekedar Tuhan menganugerahkan kepada kita. Ada tugas yang Tuhan beri dan percayakan kepada setiap kita, yaitu bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kudus sendiri yang akan memimpin dan menuntun kita, memberi hikmat termasuk kepada orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus karena berbagai macam hal. Tugas kita adalah mewartakan menjadi alatnya, dan yang akan bekerja secara luar biasa, yang mengubah hati seseorang adalah Roh Kudus sendiri. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya mari kita serahkan kepada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan di antara kita, dan terus kita bawa di dalam doa agar lewatnya kita disanggupkan dan dimampukan mengerjakannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, mari kita kembali untuk bersukacita. Ketika setiap kehidupan yang kita jalani,
kita mendapatkan nafas kehidupan yang dari Tuhan. Setiap nafas yang kita hirup itu adalah anugerah yang terbaik buat kita. Mari kita bersukacita, kita menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita menikmati setiap pujian yang boleh kita pujikan dengan penuh sukacita. Kita akan sambut sukacita kita dengan kita menaikkan pujian PPR 1 nomor 129, Kusuka mengabarkan. Kita pujikan semua bait. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Maria Hermawati. Seringkali kita mencoba menjalani hidup dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri, hingga akhirnya kita merasa lelah dan kehilangan arah. Namun Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk kita berjalan sendirian. Mari kita buka hati kita, biarkan roh yang hidup, roh Tuhan penuh kuasa dan kasih, memulihkan, memimpin, dan memberikan kita kekuatan yang baru. Kita akan sambut doa-doa kita akan pujikan satu buah pujian, Roh-Mu yang hidup. Jiwa
segala hormat, segala kemuliaan hanya Engkau yang punya ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tidak terbatas dan Engkau selalu memperdulikan anak-anak-Mu, umat-Mu, dan semua manusia yang Engkau telah kasihi. Bahkan Engkau telah rela mati dan Engkau menyiapkan tempat bagi kami meskipun kami orang yang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang luar biasa dan senantiasa tercurah bagi kami semua. Pagi ini kami Tuhan di tempat ini, kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tuntun, Engkau sertai, dan senantiasa Engkau mendengar apa yang menjadi keluhan, dan Engkau senantiasa memperdulikan dan membimbing kami untuk kami berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk program-program di gereja kami. Tuhan, tanpa tangan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak mampu melakukan apapun juga. Bapa, kami berdoa untuk program-program besar kami. Kami merindukan untuk kami boleh melakukan segala aktivitas persekutuan dan apapun di tempat ini. Kami ingin mewujudkan gedung serbaguna. Engkau Tuhan yang menyediakan baik dana, baik apapun Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program besar kami, kemah keluarga. Biarlah Engkau sendiri Tuhan dengan kemah keluarga, kami dari keluarga-keluarga boleh disegarkan. Kami boleh tahu apa yang keluarga ini harus lakukan, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan, baik dalam persekutuan dan apapun juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk program emeritasi Ibu Utari. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memperlengkapi Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan-kepanitiaan yang ada Tuhan. Engkau memampukan kami. Engkau yang menyediakan anak-anak-Mu untuk membuka hati pikiran agar semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan. Pagi ini Tuhan kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tuntun bangsa dan negara kami ini Tuhan, untuk kami boleh semakin tahu, kami boleh semakin mengerti bahwa kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sama dengan anak-anak dunia ini. Kami boleh menceritakan tentang kemuliaan-Mu lewat apapun juga Tuhan. Dan kami boleh mengabarkan Injil di bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk bulan misi di PIPKA Tuhan. Biarlah suku-suku bangsa di negara kami ini yang terpencil boleh mendengar dan tahu tentang firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang mengirim anak-anak yang menyediakan hati, pikiran, terlebih tenaga mereka Tuhan untuk mengabarkan Injil di seluruh pelosok negeri ini. Dan Tuhan boleh dikenal di berbagai suku bangsa. Akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, baik yang singer, pemimpin pujian, terlebih Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang membuka, menyediakan, terlebih Tuhan kami boleh pulang dengan tidak sia-sia. Kami merasakan sukacita dan kami boleh melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan. Inilah doa kami yang sangat jauh dari kesempurnaan, tetapi kami selalu belajar untuk berdoa seperti yang Engkau ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan tiba saatnya kita akan bersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyambut sabda Tuhan. Jadi selain kehidupan, kita juga butuh makanan jasmani kita. Kita butuh sapaan Tuhan untuk semakin memperkuat iman kita di dalam kita melangkah di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan pujikan dengan pujian bagaikan tanah kering.
Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap suara Tuhan, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami sebagai orang-orang percaya. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, lewat firman yang kami renungkan di pagi hari ini, akan menguatkan, memberi semangat kepada kami untuk berani mewartakan kasih-Mu, karena Roh-Mu yang bekerja di dalam kami dan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 51 menjadi bahan perenungan kita pagi hari ini. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 1, saya membaca dari ayat yang ke-43. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata dengan dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya dipenuhi, diperbaharui lewat firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Bersama-sama dengan gereja-gereja GGKMI, tema minggu keempat di hari Pentakosta ini, Injil bagi yang skeptis. Ada banyak cara yang Tuhan pakai dengan segala keberadaan dan latar belakang setiap manusia. Injil bisa disapakan kepada semua manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau cerita sedikit. Ketika saya masih remaja, anak-anak remaja begitu, punya teman yang keluarganya itu suka masak jengkol itu satu panci besar penuh gitu.
enggak tahu berapa kilo. Nah, setiap kali pas main gitu, ibunya selalu nawari makanan itu dan saya bilang tidak mau. Di pikiran saya, di otak saya, bau, enggak enak. Dan itu berlanjut lama. Dan setiap kali karena keluarga itu kegemarannya adalah masak jengkol, lalu saya dipaksa coba cicipi, nanti kalau enggak doyan, enggak suka enggak apa-apa, tapi cicipi dulu gitu. Saya tetap bilang enggak mau. Tapi satu waktu dengan berjalannya waktu, saya penasaran sendiri. Lalu ketika saya makan rendang jengkol, saya kok merasa enak ya. Bahkan kemudian menjadi makanan favorit. Kadang bikin sendiri ketika ketemu dengan jengkol yang tua dan bagus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin katakan bahwa ketika saya mengalami sendiri, saya merasakan sendiri, maka kemudian bukan lagi menolak, tetapi dengan penuh antusias menjadi kegemaran, salah satu makanan favorit di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan juga ingin mengajarkan kepada kita bukan masalah makanan dan minuman, tetapi bagaimana agar Injil bisa diberitakan kepada orang-orang yang sudah memiliki pandangan yang berbeda, pemahaman yang tidak tepat, yaitu bagi orang-orang yang skeptis, sikap kurang percaya atau ragu terhadap sesuatu kebenaran atau informasi, dan dia membutuhkan bukti yang kuat untuk kemudian dia bisa menerimanya. Orang yang tidak mudah untuk percaya dengan berita yang kita sampaikan, mereka membutuhkan satu bukti terlebih dahulu, baru ketika merasakan beriman kepada Kristus, lalu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Biasanya kita jumpai kebanyakan orang-orang yang lebih banyak mengandalkan logikanya, pengetahuannya, kepandaiannya, pencarian-pencariannya, sehingga benar-benar ia bisa diyakinkan untuk menjadi percaya kepada Kristus. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap menjadi pewarta-pewarta yang baik, memberitakan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman tersendiri dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Dalam teks yang kita baca, kita renungkan bersama-sama, maka kita melihat dimulai dengan pertemanan dan persahabatan. Kemudian tidak hanya sekedar pertemanan dan persahabatan, tetapi bagaimana lewat pertemanan dan persahabatan itu menceritakan tentang pengalaman iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Bercerita pengalaman iman. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Atau mungkin bisa juga dimulai dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana
yang kita alami, bahwa itu adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga orang tertarik, lalu orang ingin mengenal Tuhan karena ingin merasakan pengalaman-pengalaman iman di dalam pengiringan kepada Tuhan. Contoh yang sederhana. Pasar lama itu kalau saya mau butuh apa, keluar beli, nanti ketika pas masak masih kurang, keluar lagi ke pasar beli gitu. Tapi ketika pasar baru, hampir 1 minggu lebih atau 2 minggu lebih, saya tidak pernah ke sana cari belanja yang di sini. Tapi satu waktu saya memang harus belanja. Hanya mendengar kata orang, susah cari langganan yang kita mau beli, yang kita sudah biasa beli, barangnya bagus, mungkin harganya juga lebih murah, susah begitu. Lalu ketika saya mau ke pasar, saya berbicara dengan diri saya sendiri. Tuhan, pertemukan dengan langganan yang saya biasa beli. Jadi tidak usah nawar, asal kita pilih barang, nanti manut sama yang jual. Sudah tahu sama tahu. Ketika saya berangkat berdoa demikian, lalu betul ketika masuk di pasar pertama kali, ketika saya mulai mau mencari, mata saya diarahkan kepada orang-orang yang saya pernah beli. Terus saya berpikir, pulang saya berkata, oh gampang. Tempatnya luas, di tengah kita kalau mau cari gampang. Tetapi di pikiran saya kembali muncul, kalau yang punya toko-toko, yang punya kios-kios itu yang kesulitan untuk harus cari satu persatu. Sebegitu banyaknya, padahal kita beli juga tidak banyak. Kembali ketika saya ke pasar Tuhan, dengan waktu yang mepet perjumpakan, dengan mudah orang yang saya ingin beli. Dan beberapa kali ketika saya ke pasar, Tuhan tuntun, Tuhan tolong sedemikian rupa. Ketika masuk lalu digerakkan untuk masuk di gang yang ini, matanya digerakkan untuk melihat tempat bagian ini, lalu ketemu dengan orang yang diharapkan, diinginkan. Bapak, Ibu dan Saudara, sederhana. Orang berkata kesulitan bertemu dengan lengganan-lengganan mereka karena tempatnya yang luas. Tetapi saya mengucap syukur bukan karena kelihayan mata dan insting, tetapi itulah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Tuhan arahkan untuk bisa dengan mudah bertemu dengan apa yang kita harapkan. Itu karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Demikian juga pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika merasa tidak sanggup, ketika merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu, atau di dalam kehidupan ini, awalilah dengan berdoa dan berdoa, sampaikan apa yang menjadi keinginan kita, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan diri, tetapi menceritakan, membagikan, mewartakan kepada orang lain. Sehingga lewat pengalaman-pengalaman iman yang kita punya, yang kita miliki, akan menguatkan, meneguhkan kita, sekaligus orang lain juga ingin mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Lewat hal-hal yang sederhana, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan atas kehidupan setiap kita.
Demikian juga yang dilakukan oleh Filipus terhadap Natanael. Ketika Filipus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, lalu dia diajak untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Kemudian Filipus bertemu dengan Natanael dan dia bercerita bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. Apa yang dituliskan oleh Nabi Musa, apa yang dicari orang selama ini, yang dinanti-nanti selama ini, sederhana. Filipus menyampaikan kepada temannya Natanael. Dan dalam teks yang kita baca, Natanael memberi respon yang skeptis, kurang percaya terhadap berita yang disampaikan oleh Filipus. Bagaimana mungkin kota Nazaret yang kecil dipandang rendah, dipandang sebelah mata, dan di sana bisa hadir atau muncul Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan. Dengan kata lain, Natanael meragukan atau tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Filipus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mencoba mewartakan Injil, lalu orang lain membantah, mencoba juga meyakinkan kita tentang pemahamannya, apa yang seringkali kita lakukan dalam hidup ini? Apalagi kalau kita paham, kita mengerti tentang iman kita sudah mengerti benar tentang anugerah keselamatan, bahwa satu-satunya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang lain berkata tidak, bahkan dikatakan mungkin kita sesat. Apa yang kita lakukan? Seringkali kita mencoba berapologet, membela iman kita. Kita mencoba mengadu argumentasi. Kita ingin menyatakan tentang iman kita adalah iman yang paling benar, bahwa kita adalah bla 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 bla, agar orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam teks yang kita renungkan bersama-sama, persahabatan pertemanan antara Filipus dan Natanael, seandainya itu pun terjadi, maka mungkin tidak akan saling menyakiti hatinya karena memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Filipus. Kita melihat tanggapan Filipus, respon Filipus di ayat yang ke-46. Mari dan lihatlah. Dengan kata lain, coba kamu lihat, kamu alami sendiri, bertemulah sendiri dengan Yesus. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang apa yang saya yakini dan saya imani. Bahasa sederhananya begitu. Tetapi coba kamu bertemu sendiri dulu, mengalami perjumpaan sendiri, nanti setelah itu mau percaya, dianggap itu sesuatu berkat, sesuatu anugerah, diterima dengan sukacita, monggo silahkan. Mau ditolak dan sama sekali tidak mau menerima, ya silahkan, itu pilihan daripada saudara. Sesuatu yang bijak. Injil kabar keselamatan tidak perlu didebatkan. Tetapi bagaimana kita menghidupi
Injil itu dan menyaksikan atau menjadi saksi, menjadi pewarta yang baik sehingga orang menjadi tertarik untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan benar apa yang dikatakan oleh Filipus terhadap orang yang tidak percaya dan ragu-ragu, atau tema kita katakan skeptis. Maka Natanael datang kepada Tuhan Yesus. Dan perjumpaan ini di ayat 47, ketika ia mendekat kepada Tuhan Yesus, maka Natanael menjadi terkejut. Mengapa dia terkejut? Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia belum berbicara apa-apa, lalu Tuhan berkata kepada Natanael dan kepada Filipus yang ada di sana, lihatlah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ditunjukkan kepada Natanael. Tuhan melihat hati Natanael yang tulus, yang sungguh. Tidak ada motivasi-motivasi terselubung di dalam pencariannya kepada Sang Mesias yang ia ingin sembah dan menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan melihat lebih dalam apa yang ada di dalam hati daripada Natanael. Padahal Yesus belum pernah berjumpa, Yesus belum pernah bercakap-cakap, tetapi Yesus mengetahui kehidupan kerohanian spiritual daripada Natanael. Yang seringkali orang banyak tutupi, selubungi. Sepertinya baik, sepertinya rohani, tetapi hatinya penuh dengan muslihat. Tetapi kita melihat, Tuhan melihat hati Natanael yang tulus, yang sungguh-sungguh tanpa kepalsuan di dalam dirinya. Sebagai orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Tetapi tidak hanya itu saja. Yang kedua, secara jasmani, keberadaan Natanael pun Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggilmu, engkau berada di bawah pohon ara dan aku melihat engkau. Dia semakin terheran-heran. Karena tidak hanya sekedar melihat apa yang di dalam yang orang lain tidak tahu, tetapi hal-hal jasmani pun, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Natanael, Tuhan Yesus dapat melihat dan mengatakan dengan benar. Perjumpaan inilah kemudian yang membuat Natanael menyatakan akan imannya. Membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Perjumpaan secara pribadi mengubah hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak bisa mengubah orang lain. Mungkin kita hanya bisa mengubah
di permukaannya. Kalau anak kita misalnya melakukan kesalahan, lalu kita beri hukuman, atau anak kita melakukan sesuatu yang baik, kita beri reward, kita beri hadiah. Tetapi anak-anak kita melakukan itu bukan karena melihat sesuatu yang baik yang harus dilakukan, tetapi karena ada motivasi-motivasi atau karena paksaan-paksaan yang dilakukan oleh orang tua. Kita tidak bisa membuat orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Karena yang bisa mengubah orang lain percaya kepada Kristus adalah Roh Allah, adalah Roh Kudus. Dan itu bukan berarti kemudian menjadi senjata kepada kita. Karena yang bisa mengubah orang lain percaya kepada Kristus adalah Roh Allah dan bukan perkataan kita dan bukan usaha kita mewartakan Injil. Lalu kita berkata, tidak usah menginjili. Kalau memang Tuhan menganugerahkan keselamatan, maka orang itu pasti akan percaya kepada Kristus. Tidak demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ini adalah kawan sekerja Allah. Tuhan memakai kita menjadi alat untuk menyaksikan, menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita menjadi alat untuk kita dengan kesungguhan, ketulusan hati membawa orang-orang yang kita kasihi di dalam doa. Mari ini menjadi kegerakan bagi kehidupan setiap kita. Bagaimana kita membawa mereka kepada Kristus di dalam doa dan kita menjadi alat kesaksiannya agar mereka mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus, maka baru akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Siapapun kita, di tempat pekerjaan, di tempat sekolah, di tempat bermain, dimanapun kita berada. Mari kita menjadi saksi Kristus dengan cara yang sederhana, bercerita lewat pengalaman iman. Bahwa kita ditolong oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang lain mau mendengar atau tidak, mau menerima atau tidak, itu bukan menjadi bagian kita. Itu bagiannya Roh Kudus yang bekerja dengan personal itu untuk menerima atau tidak menerima. Tetapi bagian kita adalah memberitakan, menceritakan. Bagian kita tidak untuk memaksakan kehendak dan keinginan kita, apa yang kita pandang baik. Tetapi bagian kita bagaimana membawa orang datang kepada Kristus. Ada banyak 1001 cara Tuhan akan pakai. Dan ketika kita mohon kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat, saya kekurangan hikmat, saya takut, saya khawatir, saya tidak berani. Maka sampaikan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan, menyingkapkannya, membuka jalan, memberi kesempatan-kesempatan untuk kita bisa menjadi alat, sarana daripada Tuhan. Ibu saya ketika percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga kami, dimulai dari bapak saya. Ketika Pak Yesaya Abdi berkunjung ke rumah, ketika ibu saya tahu, maka cepat-cepat pintu ditutup. Itu dengan kata lain menolak, jangan masuk ke rumah saya.
Setiap kali ke rumah, maka ketika ibu saya tahu, maka cepat-cepat pintu ditutup. Dengan kata lain, menolak berita yang disampaikan. Tetapi ketika terus-menerus digarami, terus-menerus dilakukan, sehingga kemudian dengan sukacita sukarela membuka hati, menerima Kristus. Dan kemudian anak-anak mulai diajak untuk membuka hati dan menerima Kristus. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memperkenalkan Bapak Ibu Saudara kepada Injil keselamatan. Tetapi yang jelas pasti ada orang yang diutus oleh Tuhan dengan caranya ditaruh di dalam hatinya untuk memperkenalkan Injil keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengalaman-pengalaman iman yang Bapak Ibu alami jangan disimpan di dalam hati, tetapi mari bagikan, tularkan, ceritakan kepada orang-orang lain. Dan itu menjadi moto PIPKA. Saya ada karena misi, oleh karena itu saya hidup untuk misi. Semestinya itu bukan hanya menjadi simbol slogan PIPKA, karena PIPKA memang tujuannya pelayanan Injil, pengabaran Injil dan pelayanan kasih. Tetapi mestinya itu menjadi tujuan hidup kita bersama-sama dengan cara sepak terjang yang berbeda-beda. Dalam bentuk yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, tetapi itu menjadi gaya hidup setiap kita. Kalau kita sudah diberkati, maka firman Tuhan katakan Tuhan tidak ingin kita hanya menerima berkat, menampung dan menampung. Tapi Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semakin kita menjadi saluran berkat orang lain, maka semakin banyak berkat kepercayaan yang Tuhan akan beri dan anugerahkan kepada kita. Tetapi semakin kita timbun, maka akan menggemukkan diri sendiri dan akan menjadi penyakit bagi kehidupan setiap kita. Mengapa laut mati kadar garamnya begitu tinggi? Karena tidak pernah dialirkan kemana-mana. Demikian juga setiap kita di dalam kehidupan ini. Berkat jasmani ataupun berkat rohani yang sudah kita terima, maka Tuhan ingin kita membagikan kepada orang lain agar orang lain menerima kabar keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita diingatkan ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kita diingatkan, oh iya hari ini Roh Kudus dicurahkan sekian ribu tahun yang lalu. Menjadi peringatan, tidak hanya berhenti menjadi peringatan, tetapi setiap kita diingatkan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang sanggup memenuhi hati kita, yang akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang menyambut dengan antusias Roh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Allah yang disembah oleh Petrus, oleh para rasul-rasul, adalah Allah yang sama yang kita sembah saat ini.
Kalau rasul-rasul dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, maka Allah juga sanggup memakai saudara untuk menjadi kepanjangan tangan, mewartakan kasih Kristus, agar orang lain tidak mengalami kebinasaan, orang yang kita kasihi tidak mengalami kesulitan dan kematian kekal, tetapi mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena ketika Roh Kudus turun atas setiap kita, maka Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Meskipun kita ini alat, tetapi alat itu diberi power, diberi kuasa oleh Tuhan untuk dimampukan menyampaikan akan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus bukan lagi dijanjikan, tetapi Roh Kudus sudah diberikan. Dan Roh Kudus yang diberikan itu tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan setiap kita. Namun seringkali kita lupa, kita lalai bahwa di dalam diri kita ada Roh Allah. Seringkali kita hanya mengandalkan kedagingan kita, intelektual kita, kemampuan kita. Kita lupa mengandalkan Roh Allah yang sudah tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Padahal ketika kita mengandalkan Roh Tuhan, maka pekerjaan Roh Tuhan sangat luar biasa. Menuntun kita kepada jalan kebenaran dan membawa kepada hidup yang benar di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita terjepit, ketika kita terhimpit, ketika kita tidak berdaya apa-apa, ketika kita tidak sanggup melakukan apa-apa, ketika tidak punya tenaga dan daya, lalu kita mulai berseru memohon kepada Tuhan. Sayang sekali, sayang sekali. Hanya waktu-waktu di mana kita tidak bisa dan tidak mampu, kita memohon pertolongan Tuhan. Tetapi semestinya di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, ketika kita menyadari bahwa Roh Allah tinggal di dalam kehidupan setiap kita, maka berhasil atau tidak berhasil, itu bukan semata-mata karena karya kita kalau kita sudah mengerjakannya dengan baik. Tetapi karena itu diizinkan oleh Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka pasti semuanya itu adalah yang terbaik. Ketika berhasil, puji Tuhan, itu pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Ketika tidak berhasil atau gagal, maka kita juga tetap akan bisa berkata puji Tuhan. Meskipun tidak berhasil, tetapi ada nilai-nilai pembelajaran positif di dalam kehidupan setiap kita. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kita secara jasmani dan keinginan hati kita, tetapi lewat mata rohani dan batin iman kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehidupan kita seizin Tuhan, dan itu berarti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kita. Yang terakhir Bapak, Ibu dan Saudara,
Tuhan tahu siapa kita, siapa diri kita, bagaimana karakter kita yang paling dalam dan secara detail. Apa yang hendak kita lakukan, apa yang sedang kita akan kerjakan, dan apa yang sedang kita pikirkan dan hendak kita lakukan. Allah yang Maha Tahu, yang mengerti siapa diri kita dengan segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hati, tunduk di bawah kaki Tuhan, maka Allah Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah karakter kita, sanggup mengubah, membuka jalan kita. Apa yang orang katakan tertutup, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada lubang. Tetapi kalau Roh Tuhan bekerja lewat ventilasi-ventilasi yang kecil, yang sangat kecil di luar prediksi manusia, yang diabaikan, yang tidak dipercaya, yang orang berkata tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau Roh Tuhan bekerja, Tuhan sanggup menyingkapkan dan membukakan, bahkan tidak hanya sekedar membukakan tetapi membuat jalan yang lebar bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, yang mau dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk memenuhi seluruh ruangan hati kita, memenuhi dan menuntun sepanjang perjalanan hidup kita. Karena ketika kita menyerahkan sepenuhnya Roh Kudus bekerja, maka Roh itu akan bekerja di dalam diri kita dan kita akan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Dan orang-orang akan melihat Allah yang hidup di hati, di karya Bapak Ibu Saudara. Mereka rindu mengalami pengalaman iman yang Bapak Ibu alami dan mereka rindu percaya kepada Allah yang Bapak Ibu percayai, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu. Kami percaya pagi hari ini ketika kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Roh-Mu bekerja di hati setiap kami, maka kami akan melihat dan mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus. Bagaimana baiknya Allah menyertai kami, menolong kami, menuntun kami, memimpin kami. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika Roh-Mu memenuhi hati setiap kami, maka akan ada dorongan kuat di hati kami untuk kembali kami menyalurkan, memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, anak kami, teman kami, sahabat kami, orang-orang yang berjasa atas kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu memenuhi seluruh hati sidang jemaat-Mu.
Penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Lawatan Tuhan turun atas setiap pribadi lepas pribadi. Yang hatinya terbuka penuh, maka Tuhan yang akan membukakan mata rohani dan mata jasmani anak-anak-Mu. Sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Karakter yang diubahkan, perilaku yang diubahkan, kasih yang semakin besar, cinta Kristus memancar di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi, satu lepas satu, sehingga anak-anak-Mu sungguh ada di dalam rengkuhan kasih Kristus. Dan kami percaya inilah waktunya di mana kegerakan rohani terjadi atas seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, dan pribadi-pribadi yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang melawat setiap kami, meneguhkan kami, mengubah kami, dan sekaligus memberi harapan baru kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut akan Roh-Mu yang memenuhi hati kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari jadikan firman Tuhan ini sebagai dasar kita, sebagai bentuk dari kita menyembah Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama melangkah bersama Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam persembahan. Di depan sudah disediakan 2 kantong, yang satu berwarna hijau untuk persembahan emeritasi dan berwarna hitam untuk kas gereja. Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan juga yang bertugas bisa maju ke depan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan sepekan kami bekerja, kami beraktivitas Tuhan, dan kesempatan ini kami dapat mengembalikan sedikit daripada berkat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, demikian juga yang mengelola, biarlah dengan sukacita dan selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan segala persembahan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
dari Bapak Ibu Saudara dan juga para petugas yang suka menjalankan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun kita harus ingat bahwa kita memiliki tugas, yaitu menjadi saksi Kristus. Mari kita pulang membawa semangat yang baru. Kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik dan siap menjadi saksi-saksinya di tengah dunia. Dan kita jangan pernah lelah untuk menabur kebaikan, sebab Roh Kudus senantiasa menyertai di setiap kehidupan kita. Kita akan bersukacita, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menaikkan lagu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita sambut Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Saudara semua jemaat bangkit berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Sang Sumber Kasih kami, pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaat-Mu memohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami ingin serahkan untuk saudari Email dan juga saudari Rista ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Penuhi hatinya dengan Roh-Mu, agar mereka di dalam masa mudanya mengalami Kristus di dalam kehidupannya, sehingga imannya menjadi kuat dan kokoh, bahkan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih kepada teman-teman dan keluarganya. Tuhan memberkati untuk studi masa depannya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatunya sehingga mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhan memberkati kedua orang tuanya yang penuh kasih mendampingi, agar mereka merasakan kasih Kristus lewat kasih yang mereka terima dari kedua orang tuanya. Demikian juga kami menyerahkan Ibu Stefani ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, jadikan istri yang bijak, mendampingi suami yang dikasihi, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dicintai. Tuhan memberkati untuk pekerjaan, untuk pelayanannya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kerinduan-kerinduan hatinya, sehingga lewat hamba-Mu kasih Kristus melimpah atasnya. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di pekan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Lawat setiap kami dengan kasih Kristus, agar sepanjang pekan yang hendak kami lalui, kami sungguh boleh merasakan Kristus yang menyertai kami, yang memampukan dan menyanggupkan kami, baik dalam hidup berkeluarga, dalam pelayanan kami maupun dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berkati setiap kami dengan tubuh yang sehat, agar dengan tubuh yang sehat kami dapat memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.